Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersikeras tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada publik. Ia menyatakan hanya mau menunjukkan ijazah jika diminta oleh pengadilan. Jokowi bahkan kemudian membuat laporan ke polisi terkait tuduhan ijazah palsu. Saksikan Benang Merah episode Jokowi laporkan tuduhan ijazah palsu. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Tunjukkan keaslianmu. Niatnya kita baik Pak Sigit. Faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret, tapi Dr. Resmond datang dan boleh. Di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai Kasmujo. Itu jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah nama dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berharap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Nifa juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar. Gitu ya. 1000 foto, tadi kan juga ada foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Jokowi tiba di Polda Metro Jaya dengan mengenakan batik sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi tampak didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dan langsung masuk ke gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Di dalam gedung SPKT, Jokowi pun langsung mendaftarkan laporannya di loket pelayanan. Jokowi dilayani 2 petugas di dalam loket pelayanan sambil menyerahkan sejumlah berkas yang diperlukan untuk pelaporan. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan tidak menyebut nama terlapor, namun hanya memberikan inisial dari para terlapor. Beberapa pihak, ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya.
Sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Tadi seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, laporan beliau sudah diterima. Kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet, ya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, disinilah kesempatan pengadilan, ya, dan polisi atau lainnya yang berkepentingan untuk menguji secara keseluruhan, baik ilmiah maupun administrasi akademik yang dilalui oleh Bapak Joko Widodo, ya, terutama kuliah kerja nyata, ya, yang kami tanyakan pada saat pertemuan di 15 April 2025 kepada Wakil Rektor Profesor Wening dan Dr. Ari Sujito. Jawaban mereka adalah data KKN kuliah kerja nyata Pak Joko Widodo masih dicari. Artinya sampai saat itu belum ada data KKN dari Bapak Joko Widodo. Itu merupakan pointer akademik yang sangat penting karena sebagai seorang mahasiswa sarjana, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, ia tidak akan pernah mendapatkan gelar kesarjanaannya tanpa lebih dahulu melaksanakan kuliah kerja nyata, karena hal itu sudah diwajibkan sejak 1979 oleh UGM. Jadi banyak sekali ini yang perlu kita kaji di pengadilan nanti. Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cutukan, ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua, ya. Nah, nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap misalnya sebagai saksi, ya, kami siap. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Polemik soal keaslian ijazah Jokowi masih belum menemukan titik akhir. Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai di Pengadilan Negeri Solo pada 24 April 2025 lalu. Menghina-hina itu ijazah palsu.